Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Baik. Semoga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk hari ini kita materinya atau mapelnya yaitu IPAS. Ya, bab 6 tentang bentuk Indonesia. Ya, sebelum pelajaran kita mulai kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa dengan dipimpin oleh teman Isa. Aisyah. Persiapan berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya saya akan absen untuk kehadiran anak-anak pada pagi hari ini. Habibur Rahman, Azam, Hadir. Adit, Elvin, Hadir. Deno, Hadir. Dio, Hadir. Enggan, Hadir. Indah, Hadir. Tira, Hadir. Ririn, Hadir. Nabila, Hadir. Vera, Hadir. Aisyah, Lili. Hadir. Perhatikan anak-anak, untuk hari ini kita materinya yaitu tentang IPAS, bab 6 tentang bentuk Indonesia. Ya, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kamu dapat membaca dan mengambil informasi dari sebuah peta. Ya, nanti anak-anak dikasihkan sebuah peta Indonesia, nanti kamu bisa mengambil informasi dari sebuah peta itu. Itu salah satu tujuannya yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu anak-anak dapat mengidentifikasi letak atau kondisi wilayah Indonesia. Ya, wilayah Indonesia itu ada di mana? Ya, letaknya di mana? Kondisinya bagaimana? Nanti anak-anak bisa mempelajari tentang pelajaran IPAS pada pagi hari ini. Ya, jadi tujuannya ada dua itu ya. Perhatikan. Sebelum kegiatan selanjutnya, anak-anak saya perlihatkan sebuah video tentang topik bab 6 topik A yaitu bagaimana bentuk Indonesia. Perhatikan semua ini ya. Halo teman-teman, kita bertemu kembali di kanal Ayo Jadi Juara. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5, bab 6, Indonesia Kaya Raya. Topik yang akan dipelajari adalah topik A, yaitu bagaimana bentuk Indonesia. Materi ini sudah kurikulum merdeka. Kita mulai pembahasan dengan peta. Peta digunakan untuk menggambarkan kondisi geografis suatu wilayah pada bidang data dengan skala tertentu. Peta dapat dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu peta topografi. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan bentuknya dalam bentuk garis kontur. Garis kontur adalah garis pada peta yang menunjukkan tempat-tempat dengan ketinggian yang sama. Yang kedua, peta porografi. Peta porografi adalah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum. Contohnya adalah atlas. Tiga, peta dunia. Peta dunia adalah peta umum berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas.
sekarang objek wisata, tetap pada ekonomi, dan lain sebagainya. Fungsi peta. Fungsi peta adalah sebagai berikut. 1. Menunjukkan lokasi suatu tempat pada penambahan alat penggunaan bumi. 2. Mengirimkan gambaran mengenai luas dan tempat penampakan alam di permukaan bumi. 3. Menentukan ketinggian tempat. 4. Menentukan arah dan jarak berbagai tempat. 5. Menyajikan persebaran gejala sosial. 6. Menyajikan perencanaan wilayah. 7. Digunakan untuk kegiatan penelitian. Informasi umum peta. Apa saja informasi-informasi umum yang biasa terdapat dalam suatu peta? Judul peta. Dalam setiap peta perlu ada judul untuk menginformasikan jenis peta. Arah mata angin yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari peta. Skala. Skala adalah perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Legenda. Legenda berfungsi menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta. Tata warna. Tata warna adalah penjelasan simbol warna sebagai penggambaran keadaan tempat di sebuah peta. Seperti warna biru untuk menggambarkan wilayah perairan, hijau untuk dataran rendah, dan kuning sampai ke coklat untuk dataran tinggi. Peta sisipan. Peta sisipan adalah peta yang lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Pada contoh di atas disisipkan peta kota Mataram sebagai ibu kota provinsi NTB. Tentang geografis Indonesia. Secara geografis letak Indonesia adalah 1. Berada di sebelah tenggara benua Asia. 2. Berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. 3. Berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia berbentuk negara kepulauan, di mana terdapat 17.582 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km persegi yang terdiri atas wilayah daratan dan lautan. Luas wilayah daratan Indonesia adalah 1.919.440 km persegi. Luas wilayah lautan Indonesia adalah 3.273.810 km persegi. Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang luas. Ciri-ciri negara maritim yaitu 1. Memiliki wilayah laut. 2. Memanfaatkan laut untuk kesejahteraan. 3. Memiliki transportasi laut. 4. Memiliki perdagangan laut. 5. Memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayah. Laut Indonesia yang luas memiliki banyak sekali manfaat untuk diantaranya 1. Sumber ikan dan makanan laut. 2. Tempat wisata laut. 3. Energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga angin. 4. Penggunaan tak pulau. 5. Sumber daya lepas pantai seperti minyak bumi dan gas bumi menambah sumber garam. 7. Sumber ilmu dan penelitian di bidang kelautan.
tradisional, perahu merupakan kebutuhan penting agar masyarakat bisa tetap pergi menangkap pulau dan untuk mengeksplorasi sumber daya alam laut. Pasar ikan tergantung dari kebutuhan masyarakat pantai untuk dapat menjual hasil tangkapan mereka. Alat pemotong dan berburu padi. Alat ini dibuat untuk mempermudah petani dalam melakukan panen dan pengolahannya. Festival Laut dan Festival Padi. Festival diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat sebagai ungkapan doa agar hasil laut atau hasil panen mereka tetap melimpah. Sekarang kita akan bahas tentang makhluk cerita yang ada di halaman 190 kelas 5. Ya, jadi anak-anak tadi kamu sudah melihat di layar di video pembelajaran tentang pembahasan tentang peta. Ya, sekarang buku tugasnya dikeluarkan. Satu kelompok, satu saja ya Pak. Ya, anak-anak ini sudah saya bagi kelompoknya. Setiap kelompok buku tugasnya cukup satu saja. Nah, segera dibuka untuk mengerjakan tugas belajar. Ya, jadi perhatikan anak-anak, saya akan memberikan sebuah peta, ya, peta Indonesia. Anak-anak saya akan memberikan. Ya, perhatikan anak-anak, kamu sudah saya kasihkan sebuah peta. Ya, peta apa itu? Indonesia. Peta Indonesia. peta negara Indonesia. Perhatikan anak-anak, ini ada sebuah pertanyaan. Nanti kamu jawab. Coba, apa yang digambarkan oleh sebuah peta? Coba dijawab berdasarkan kamu melihat peta itu. Apa yang digambarkan oleh sebuah peta? Nama provinsi, provinsi dalam negara, nama provinsinya betul. Apa lagi? Batas negara, batas provinsi. Sebuah apa? Wilayah. Berupa apa? Darat dan laut. Ya, itu sebuah peta. Yang pertanyaan kedua, coba informasi apa yang bisa diambil dari sebuah peta? Informasi tentang apa itu? Informasi itu yang kamu baca itu informasi yang kamu bisa ambil dari sebuah peta itu apa? Bisa apa? Mengetahui keadaan Indonesia. Mengetahui keadaan wilayah Indonesia, betul. Letak negara di mana, betul. Apa lagi? Letak batas negara juga tidak apa-apa. Ya, letak lautan. Nah, itu salah satu informasi yang bisa diambil dari sebuah peta. Jadi anak-anak, sekarang selanjutnya setelah kamu mengeluarkan buku IPAS dan buku tugasnya, saya akan kamu beri tugas. Ada sebuah soal ini ya, kamu jawab. Satu kelompok cukup satu saja. Ya, yang jawab tapi harus bekerja dengan peta. Ya. Baik. Ya, bagian dulu kamu bisa. Sudah ya?
Perhatikan yang kedua anak. Itu ada pertanyaan A sampai D. Kamu langsung jawab di buku tugasnya. Sama ya, buku tugas, buku tulis. Nah, langsung dijawab saja. A, umpamanya pertanyaannya berada di benua apakah ini? Kamu cari berdasarkan informasi di sebuah peta yang saya tadi kasihkan. Ya, kamu ini. Sini. Ya. Atau kamu bisa juga lihat di LKS bab 6 halaman berapa kemarin? 25 ya. Coba lihat Bapak. Jadi kamu lihat LKS sama peta ini untuk mengerjakan soal itu. Ya. A sampai D ya. Ditulis jawabannya saja. Ya, halaman 22 ya. 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 Ayo silakan. Sampai C. Ini yang edisi ya. Di sini ada dua. Iya, ABC. Masih saja. LKS mana ini loh? Ya. Bisa, ada yang kesulitan? Huruf apa ya kira-kira?
Asean. Yang B bisa. Indonesia itu berada di benua apa? Asia dan Salah. Yang sana loh. Nah itu bawahnya ada. Ketika ada lah ya, semuanya ya, lihat yang warna apa? Biru, itu laut. Ya, lalu berapa bisa? Ya, kamu kerjakan berdasarkan peta itu kan ada. Semua peta itu dalam. Jadi wilayah Indonesia itu sangat luas, sangat membentang dari Sabah yang paling barat, yang timur Merauke, yang paling selatan Pulau Rote, paling utara Pulau Miangas berbatasan dengan Filipina. Apa? Sabang. Perhatikan, kalau menentukan arahnya peta, kamu lihat petanya apa dulu? Kan sudah mata angin. Kalau atas berarti apa? Utara, sana barat, timur, selatan. Ya. Ini kan gini ya, anak-anak perhatikan, menentukan arahnya kan gini kamu di atas sih. Kalau atas di atas sini, kalau di atas ini ke sini utara, selatan, barat, timur. Ya, jadi ya. Soalnya tidak pada tidak sama dengan kenyataan. Kamu bingung lagi. Gimana? Anak-anak, kalau berbatasan bukan barat saja ya, baratnya seperti perbatasan Indonesia yang paling barat dengan laut apa ini saja. Loh, barat mana barat sih? Ada itu laut apa? Ya, batas negara bukan daratan saja.
Indonesia berada di antara dua samudra ini berapa ini? Ini berapa ini? Ini berapa? Batasi itu bisa tahu dari mana. Nanti mana sih ini? Aku dari ini. Dan ayo lepas ya. Jadi barat mana? Iya. Pak, tahu. Bisa laut, bisa darat. Sabarnya berapa? Malang? Malaysia. Ditulis agama Malaysia Timur ya, apa ada? Anak-anak dulu ada istilah agraris maritim. Maritim itu apa? Negara apa? Pak? Lautan. Maritim agraris itu tanah atau pertanian. Indonesia itu masuk negara apa? Kan banyak pulau-nya. Banyak lautnya, banyak pulau-nya.